Saya ucapkan selamat datang di acara kita sore hari ini. Kini, saya akan sampaikan beberapa fakta mengenai siapa sih Ibu Ronawati Wongso yang menjadi pembicara webinar kita sore hari ini. Ibu Ronawati Wongso CFA adalah CEO dari Rantai Breakthrough Consulting, berpengalaman selama 30 tahun sebagai CFO dan spesialis pengoptimalan laba dan pemulihan kesehatan keuangan perusahaan. Beliau berpengalaman membantu perusahaan meningkatkan laba sebesar 3.000% dalam beberapa tahun dan memulihkan kesehatan keuangan perusahaan sebesar 400 miliar dalam 1 tahun saja. Ibu Ronawati Wongso bekerja sebagai direktur keuangan di berbagai perusahaan besar di berbagai industri. Ada Mas Pion Group, ya, ada Wonokoyo Group, Sinarmas Agribusiness and Food, Max Power, dan Sampurna Kayu. Beliau juga siap untuk membagikan informasinya mengenai buku, ya. Beliau penulis buku Company Makeover for Massive Profits, sebuah buku bisnis untuk meningkatkan laba secara masif dengan panduan langkah demi langkah. Buku dapat dibeli di www.rantaiconsulting.com dan Tokopedia. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di bidang administrasi bisnis di University of Southern California, Los Angeles, dan mendapatkan gelar MBA di University of Texas, Austin. Beliau juga pemegang Chartered Financial Analyst. Segera kita ikuti webinar manajemen waktu dan SDM untuk hasil optimal. Dibawakan oleh Ibu Ronawati Wongso, alumni Sinlui Angkatan 82. Ya, mari kita sambut Ibu Ronawati Wongso yang paling cantik sore hari ini, ya. Ayo. Terima kasih. Ya, selamat sore teman-teman. Silakan kalau bisa mungkin kameranya di-on-kan ya supaya kita bisa berinteraksi ya. Di antara peserta yang datang pada hari ini, siapa nih yang bekerja? Mungkin bisa raise hands. Atau mempunyai usaha sendiri. Saya rasa kita semua ya di sini orang bisnis ya. Jadi pengen bagaimana kita bisa mengoptimalkan waktu. Karena kita semua cuma punya 24 jam waktunya. Dan kita sebisanya kan kerja cuma dari pagi jam 8 atau jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, saya sebagai direktur keuangan itu, saya bekerja, itu boleh dibilang saya tidak lembur. Dan saya tidak membawa pekerjaan ke rumah. Jadi saya berusaha menyelesaikan pekerjaan saya itu cuma selama jam kerja. Tetapi banyak orang-orang yang sering bercerita kepada saya, waduh Bu, waktu saya itu sepertinya 24 jam nih nggak cukup. Makanya saya terinspirasi untuk membuat webinar ini, sehingga saya bisa berbagi bagaimana kita bisa memanajemen waktu dan SDM, tetapi mendapatkan hasil optimal. Karena kalau kita bisa kerja hanya dalam waktu jam kerja aja, maka kita mempunyai waktu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk hobi. Karena kita semua sebagai manusia memerlukan work-life balance. Ya. Jadi saya akan berbagi, tetapi saya akan memulai juga dengan beberapa prinsip atau teori, sehingga kita juga bisa nyambung gitu ya, antara teori dan prakteknya ya. Mari saya perkenalkan dulu ya, diri saya dulu. Selamat sore semuanya. Ini saya pengen memperkenalkan diri saya dulu, jadi siapa saya, supaya juga tahu ya pengalaman saya dan mengapa saya pengen berbagi ini juga. Jadi saya adalah Ronawati Wongso, saya konsultan bisnis dalam pengoptimalan laba perusahaan dan pemulihan kesehatan keuangan perusahaan. Nah,
Ini saya sudah di bisnis itu 30 tahun dan 20 tahun sebagai CFO di berbagai perusahaan besar. Saya adalah spesialis di bidang pengoptimalan laba dan pemulihan kesehatan keuangan perusahaan, di mana saya telah membantu untuk meningkatkan laba sebesar 3.000% dan memulihkan kesehatan keuangan perusahaan sebesar 400 miliar dalam 1 tahun. Dan saya juga adalah pengarang buku Company Makeover for Massive Profit. Nanti saya berikan link untuk di mana beli bukunya. Dan juga untuk saya pendidikannya mendapatkan MBA dari University of Texas Austin dan BSBA dari University of Southern California LA, dan saya adalah pemegang sertifikasi CFA. Ini adalah tempat saya berkarya. Jadi saya pernah di Maspion Group, di Wonokoyo, di Sampurna Kayu, di Konoko, di banyak perusahaan, dan ada juga yang klien saya. Nah, ini banyak yang bertanya kepada saya. Saya kan meningkatkan perusahaan itu sebesar 3.000% dalam beberapa tahun dan memulihkan kesehatan keuangan sebesar 400 miliar dalam setahun. Banyak yang bertanya kepada saya, Bu, rahasianya apa sih untuk bisa melakukan itu? Nah, kita bisa bayangkan ya, kalau ada seekor gajah, itu dirabah oleh 3 orang. Yang ada yang pegang ekornya, kemudian ada yang pegang telinganya, ada yang pegang belalainya. Katakanlah seumpama orang buta, itu 3 orang buta, itu memegang ekornya, maka dia akan bisa mengatakan mungkin itu tali, ya, mungkin apapun yang menurut imajinasi dia. Dalam banyak hal, kita dalam menghadapi suatu masalah, itu juga kita memikirkan apa yang ada di depan mata kita. Dan itu kita anggap sebagai masalah yang harus kita selesaikan dan kita berikan solusinya. Tetapi kalau kita memberikan solusi atau memberikan solusi apapun, tetapi kalau akar masalahnya itu tidak benar, maka solusi yang diberikan itu pastinya tidak mungkin tepat dan tidak akan memberikan hasil. Jadi di dalam buku ini saya berbagi pengalaman bagaimana sih kita bisa menemukan sumber akar masalah yang tepat sehingga kita bisa memberikan solusinya yang tepat, ya. Ini bisa dibeli di rantai bisnisacademy.com, tersedia buku bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan juga bisa di Tokopedia. Ya, nanti saya berikan linknya. Nah, ini kita masuk kepada manajemen waktu dan SDM untuk hasil yang optimal. Ini sebelum kita masuk ke time management dan people managementnya. Saya dalam bekerja itu selalu saya perlu menemukan dulu apa sih peran saya di perusahaan. Itu supaya jelas dulu nih, supaya kita bisa tahu apa yang bisa kita berikan nilai tambah kepada perusahaan. Karena kalau kita mikir bahwa kita cuma bekerja hanya mengerjakan apa yang diberikan oleh perusahaan dari pukul 9 sampai pukul 5, maka itu tidak akan memberikan nilai tambah kepada perusahaan. Jadi saya selalu mikir bahwa saya ini adalah partner bisnis dari CEO saya. Ya. Jadi saya harus mengetahui bisnis itu secara keseluruhan, dan saya tahu seolah-olah saya itu pemilik. Jadi harus berani menanggung risiko juga dan mengambil risiko. Ya. Kemudian, bagaimana saya bisa menjadi bisnis partner dari CEO saya? Pastinya saya perlu membangun kepercayaan. Karena kalau tanpa adanya kepercayaan, itu kita hampir tidak mungkin bisa melakukan apapun. Ya, karena kepercayaan itu kita harus bisa dapatkan dulu dari CEO atau dari pemilik bisnisnya. Tetapi bagaimana kita bisa membangun kepercayaan itu? Yang penting juga komunikasi, kemudian integritas kita, dilihat dari apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Ya. Dan saya dalam bekerja selalu merasa bahwa saya itu sebagai pemilik. Jadi saya tidak pernah merasa bahwa saya sebagai pegawai. Perusahaan ini adalah milik saya. Sehingga saya melakukan apa yang terbaik untuk perusahaan. Dengan saya memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka saya menambah nilai. Sebetulnya jangan dipikir bahwa kalau menambah nilai itu hanya menambah nilai untuk perusahaan. Sebetulnya itu menambah nilai untuk diri kita sendiri juga. Karena dengan kita melakukan yang terbaik untuk perusahaan, bisa meningkatkan laba perusahaan, nilai kita ini juga meningkat di perusahaan maupun di perusahaan yang lain apabila kita ternyata bekerja di perusahaan lain. Ya, jadi kita perlu menambah nilai, kita memberikan kontribusi dengan meningkatkan laba,
perusahaan dan memberikan nilai kepada perusahaan. Tetapi peran saya itu juga adalah sebagai komunikator atau penghubung. Karena sebagai pemimpin itu saya harus menyampaikan visi, misi, dan budaya kerja perusahaan. Sehingga kita semua itu berjalan selaras dengan satu tujuan. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri, ya. Dan yang penting itu adalah kita walk the talk. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu kepada anak buah kita, maka kita harus melakukannya, jangan hanya ngomong aja gitu ya. Contohnya nih, saya mau anak buah saya datangnya setiap pagi tepat, tidak telat. Nah, saya juga harus datang tepat waktu. Malah biasanya saya datang lebih pagi. Jadi mungkin 7:30, kalau jam kerja jam 8, saya 7:30 sudah datang. Sehingga anak buah saya, kalau saya bilang, oh ya, mesti datang tepat waktu. Dia nggak bisa ngomong bahwa ibu datangnya telat-telat, gitu kan. Karena saya memberikan contoh bahwa saya datangnya 7:30. Tetapi juga pada waktu yang sama, saya juga menginformasikan kepada mereka bahwa mereka harusnya bisa menyelesaikan pekerjaan itu tepat waktu dan pulang tepat waktu. Sehingga mereka mempunyai waktu untuk keluarga. Jadi saya sebagai atasan juga mengatakan bahwa saya, orang kerja kalau lembur-lembur itu bukan berarti mereka kerjanya efektif. Justru kalau mereka bisa kerja tepat waktu pulangnya dan pekerjaan selesai, itu adalah orang yang efektif. Jadi usahakan supaya bisa kerja pulang tepat waktu sehingga punya waktu untuk keluarga dan ngurusin yang lain-lain, waktu untuk diri sendiri, ya. Dan kita harus treat people secara fair, ya. Dan itu boleh dibilang anak buah saya selalu mengatakan saya adalah orang yang fair, meskipun saya sangat demanding, tetapi saya adalah orang yang fair, ya. Dan yang terpenting itu adalah mindset bahwa kita memberikan yang terbaik untuk perusahaan, untuk tim, dan untuk pelanggan kita. Karena tanpa pelanggan kita tidak ada, ya. Dan dua hal yang penting untuk kita mendapatkan hasil yang optimal, ya. Yang pertama itu adalah time management. Kita semua cuma mempunyai waktu 24 jam dan kita menghabiskan waktu 8 jam bersama perusahaan. Jadi kita harapkan bahwa kita bisa memanfaatkan waktu itu secara maksimal, secara optimal memberikan hasil. Kemudian juga kita mempunyai hanya 2 tangan. Jadi kita harus bisa memanfaatkan people management dengan baik. Bagaimana kita bisa menggunakan orang-orang kita untuk mendapatkan hasil yang optimal, ya. Ini saya mau bagikan ada 5 prinsip manajemen yang baik dan ini saya ambil di sini ada sumbernya, ya. Itu yang prinsip yang pertama itu adalah kita merencanakan. Tanpa perencanaan kita tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Perencanaan itu bisa bermacam hal. Jadi kita bisa merencanakan mengenai hasil yang ingin kita capai. Kita merencanakan hari yang akan kita lalui, ya. Kita merencanakan apa strategi kita. Kemudian yang kedua, kita mengorganisir. Karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya tidak mungkin bekerja semuanya secara sendiri. Saya mempunyai anak-anak buah yang melakukannya. Jadi kita perlu mengorganisir sehingga kita mencapai tujuan yang sama, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kita sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin itu adalah kita membuat keputusan, kita mengambil risiko, dan kita memberikan arahan. Ini sangat penting. Ini prinsipnya dulu yang saya bicarakan. Nanti kita masuk ke apa yang saya lakukan, ya. Kemudian staffing itu adalah kita mencari orang yang tepat di tempat yang tepat, dan kita melakukan kontrol. Karena tanpa kontrol bisnis itu tidak mungkin untung. Bisnis itu akan rugi. Dalam banyak hal di mana saya melakukan turnaround atau pengoptimalan laba, itu pengendalian internal itu amat sangat penting, ya. Yang berikutnya itu adalah tipe dan peran manajer dalam organisasi. Nah, itu ada organisasi yang piramidnya cukup dalam, jadi tinggi sekali piramidnya. Tetapi ada yang datar. Nah, kedua-duanya ini kalau dalam sistem yang ekstrim itu tidak baik, karena kalau piramidnya terlalu tinggi, maka birokrasinya terlalu banyak, ya. Tetapi kalau struktur organisasi itu terlalu datar, itu kita menghabiskan waktu yang tidak perlu. Contohnya nih, kalau seumpama saya sebagai direktur keuangan, saya tidak mempunyai manajer, katakanlah, sehingga saya menangani begitu banyak orang di bawah saya sendiri. Nah, itu pastinya saya menghabiskan waktu saya untuk kegiatan yang sehari-hari yang mungkin banyak problemnya pasti, ya. Keputusan-keputusan kecil
yang harus saya ambil, sehingga saya tidak mempunyai waktu untuk memikirkan hal yang besar yang bisa saya lakukan untuk perusahaan. Mungkin kelihatannya irit karena saya tidak perlu manajer, tetapi pada akhirnya saya tidak mempunyai waktu yang mungkin bisa menghasilkan jauh lebih banyak untuk perusahaan. Jadi saya sebagai direktur keuangan itu perlu membagi-bagi sehingga struktur organisasi saya itu fokus. Saya mempunyai manajer yang membantu saya. Contohnya kalau sebagai direktur keuangan itu saya mempunyai direktur, katakanlah saya mempunyai GM Finance, GM Akuntansi dan Pajak, dan di bawah GM Finance ada Corporate Finance, Budgeting, ya, kemudian ada Treasury, ada Account Receivable, ada bagian pengontrolan. Di bawah GM Accounting dan Pajak itu ada manajer accounting, ada manajer pajak. Tapi intinya kita perlu manajer-manajer itu untuk membantu kita supaya fokus, ya. Kemudian kalau seumpama itu piramid terlalu tinggi, itu juga akhirnya birokrasi, sehingga yang dari atas untuk turun ke bawah itu amat sangat sulit. Nah, ini jangan dikatakan, wah itu kan masuk akal gitu ya, tapi kenyataannya saya mempunyai klien yang struktur organisasinya di pabrik itu terlalu datar, sehingga plan manager itu dia hanya menangani itu langsung ke orang-orangnya dan supervisor. Sehingga waktunya itu dia ngabisin waktu itu sehari-hari, ngabisin waktu untuk hal yang remeh-temeh. Tidak, sehingga ada masalah kualitas, ada masalah delivery, dia kewalahan, nggak bisa nangani. Karena tidak ada orang-orang yang membantu dia secara tepat, ya. Nah, ini tiga peran manajer. Satu itu pembuat keputusan. Ya. Ini saya tekankan, pembuat keputusan. Karena kalau kita sebagai manajer tidak berani mengambil keputusan, itu akhirnya ya waktu kita tidak optimal. Karena kita tunda, sedangkan suatu pekerjaan itu akan berjalan setelah kita membuat keputusan dan itu ada rangkaiannya. Jadi kalau kita mau membuat sebagai pembuat keputusan, itu kalau apapun yang kita masuk atau yang harus kita buat keputusan, sebaiknya itu segera dibuat keputusan. Kertas yang masuk di meja kita, itu supaya segera dibuat keputusan. Apakah kita mau disposisi? Apakah mau kita lakukan? Apabila memang kita masih membutuhkan waktu untuk berpikir atau untuk berkonsultasi, segera lakukan sehingga keputusan itu bisa segera dibuat, ya. Kemudian interpersonal, hubungan pribadi antara kita dengan bawahan kita dan dengan atasan serta dengan kolega kita. Karena sering terjadi bahwa sebetulnya kita tidak mendapatkan hasil itu bukan karena kita tidak bekerja, tetapi komunikasi atau friksi yang terjadi sehingga saling menghambat, terjadi gontok-gontokan. Jadi kita perlu membuat suasana dan hubungan interpersonal yang baik. Dan kita juga sebagai komunikator, sehingga kita bisa menyampaikan visi-visi kita kepada bawahan, kepada atasan, dan kepada teman sekerja kita. Kemudian untuk yang berikutnya adalah prinsip ketiga adalah manajemen sumber daya yang efektif. Dan kita mempunyai sumber daya itu adalah orang, waktu, uang, dan aset. Ini adalah semua sumber daya yang jumlahnya amat sangat terbatas. Makanya itu kita harus menggunakannya secara optimal. Orang, kita mempunyai orang yang terbatas. Waktu kita hanya 24 jam dan waktu kita di kantor hanya 8 jam. Uang, resources kita, apakah itu modal sendiri, apakah itu dari bank, itu sangat terbatas juga dan kita harus bisa memanfaatkannya secara optimal. Aset kita harus benar-benar di-safeguard sehingga tidak hilang, tidak menguap, ya. Dan kita harus mempunyai goal atau objektif sehingga kita bisa memanfaatkan sumber daya itu yang efektif. Contohnya, kalau kita ada pertemuan, maka kita dalam mengadakan suatu meeting itu harus sudah ada hasilnya. Jadi jangan mengadakan meeting kalau tidak ada hasil yang ingin dicapai secara jelas. Karena terus terang banyak perusahaan, saya juga masuk di perusahaan, itu banyak sekali meetingnya. Jadi meeting itu dari pagi, dari mulai kerja jam 9 sampai jam 4 itu meeting terus. Tetapi tidak ada keputusan yang diambil. Karena tidak ada yang mau mengambil risiko, yang mau mengambil keputusan. Mereka maunya semuanya konsensus. Ya, konsensus, sedangkan mendapat konsensus atau 100% suara itu adalah sangat sulit ya kalau kita di perusahaan besar ataupun di grup yang besar. Kalau kita bisa dapat konsensus itu baik, tetapi yang sering terjadi adalah pada akhirnya
sebagai pemimpin itu kita harus membuat keputusan. Apapun, apakah itu hasilnya nanti ternyata kita membuat kesalahan, itu lain hal, tetapi kita perlu membuat keputusan. Kemudian juga, bagaimana sih kita bisa memberdayakan orang-orang ini, waktu, sumber daya kita, sehingga kita mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, itu saya menggunakan yang namanya Key Performance Indicator. Nah, di sini apakah udah ngerti itu? Apa Key Performance Indicator? Silakan ketik, udah ngerti belum Key Performance Indicator? Kalau satu, kalau iya, dua, kalau belum. Supaya kalau memang sudah, saya akan skip untuk menjelaskan. Kalau belum, saya akan terangkan sedikit. Sudah ya? Oke. Jadi dengan adanya Key Performance Indicator itu, kita pertama yang di level atas, itu kita lebih yang ke key ya. Jadi operative word-nya key adalah kunci. Sehingga kita harus tahu yang jelas, gambaran besarnya itu apa sih yang pengen dicapai itu. Ada yang menjawab belum tahu. Jadi Key Performance Indicator itu kata kuncinya adalah key. Ya. Jadi kunci apa? Tujuan apa utama, tujuan kita utama apa yang ingin kita capai. Dari situ kita bikin goal-goalnya yang harus dicapai oleh masing-masing divisi, departemen, ataupun yang paling bawah, ya staf-staf kita itu. Nah, dengan adanya Key Performance Indicator ini, kita bisa delegasi. Kita tidak micromanage, sehingga kita bisa menggunakan waktu kita jauh lebih efektif dan optimal. Kemudian yang ketiga, ini selalu saya gunakan ya, sehingga saya bisa mendapatkan hasil, tetapi waktunya efektif ya. Itu adalah manajemen by objective. Apa sih manajemen by objective itu? Manajemen by objective itu adalah kita menentukan target-target yang ingin kita capai atau objektif yang ingin kita capai dalam, kalau saya dalam 1 tahun ke depan. Ya. Jadi setahun sekali biasanya saya mengadakan raker di divisi Direktorat Keuangan dan Finance. Apa sih yang ingin kita capai dalam tahun ini? Ya. Sehingga kita semua yang manajer saya itu tahu apa tujuan kita, dan kita semua bekerja untuk mencapai goal itu. Sehingga kita tidak menghabiskan waktu mendorong orang untuk kerja, tetapi kita harapkan mereka mempunyai inisiatif untuk bekerja karena sudah tahu tujuannya. Ya, sehingga kita bisa menggunakan waktu kita 8 jam itu amat sangat optimal. Tetapi kita pada waktu melakukan MBO ini, kan kita melakukan manajemen by objective ini, kita setahun sekali, tetapi kita harus evaluasi hasilnya itu setiap 3 bulan untuk melihat bagaimana sih hasil dari apa yang ingin kita capai dan progresnya sampai sekarang apa yang kita dapatkan. Ya, ini kita review terus sehingga diharapkan kita pada akhirnya, pada akhir 1 tahun itu kita mendapatkan atau mencapai hasil yang ingin kita dapatkan. Ya. Nah, ini prinsip yang keempat itu adalah mengerti dan menggunakan EQ untuk memaksimalkan potensi SDM. EQ ini bahasa gampangnya itu adalah soft skill, ya, soft skill. Karena kita memang semuanya itu mulainya dari hard skill. Jadi kita semua mempunyai suatu hard skill, kemampuan teknis, tetapi makin kita ke atas, itu kita membutuhkan soft skill, kemampuan komunikasi, kemampuan yang di sini nih yang saya sebutkan self-awareness, yaitu kemampuan individu untuk memahami diri sendiri dari segi emosi, perasaan, perilaku, hingga kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Sehingga kita tahu nih apa strength-nya. Seperti saya tahu self-awareness, saya itu orangnya disiplin. Dan saya kalau kerja itu tak-tak gitu ya. Jadi kalau sekarang kerja, saya tidak ada penundaan. Jadi pengen kerja, sekarang selesai. Jadi kalau bisa kerjakan hari ini, tidak besok. Tetapi untuk beberapa orang itu bisa annoying gitu kan. Jadi itu bisa kekuatan untuk saya, tetapi mungkin kelemahan untuk orang lain. Karena itu annoying. Karena ada orang yang merasa, kok disusu-susu gitu toh, kok maunya hasilnya tuh cepat-cepat gitu. Nah, itu bisa kelemahan, bisa kekuatan, tergantung bagaimana kita melihatnya. Jadi contohnya bagaimana perasaan Anda, mendefinisikan apa yang dipercayai atau belief sistemnya, prioritaskan apa yang memberikan kesenangan, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Nah, yang kedua itu adalah
social awareness, ya. Jadi kesadaran sosial. Ini adalah sebuah kesadaran yang muncul dari individu terhadap diri dan lingkungan sosialnya, sehingga mampu merespon apa yang terjadi pada lingkungan sosial sesuai dengan tuntutan sosial. Jadi kemampuan untuk mengambil perspektif dan berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang dan budaya yang berbeda. Nah, kemampuan untuk memahami norma-norma sosial dan etika untuk perilaku dan untuk mengenali sumber dan dukungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi contohnya nih, menghargai dan mengekspresikan terima kasih, identifikasi norma dan sosial. Ya. Kemudian yang ketiga itu self-management. Nah, kalau self-management ini adalah kemampuan mengembangkan pribadi dan profesionalitas seseorang secara mandiri. Jadi kalau kita menggunakan dan mengerti EQ untuk memaksimalkan potensi SDM, jadi kita bisa menggali ya apa nih yang perlu kita bantu untuk mereka bisa memaksimalkan, optimalkan potensinya untuk EQ-nya. Kemudian yang keempat itu adalah good social skill. Good social skill itu adalah kemampuan bersosialisasi atau dikenal sebagai interpersonal skill ya. Bisa dalam bentuk verbal, nonverbal, tertulis ataupun terlihat atau visual. Jadi ada 6 contoh komunikasi yang efektif, kemampuan menyelesaikan konflik, active listening, empathy, relationship management, dan menghargai. Ya. Kemudian yang kelima, ini kalau ingat bahwa saya katakan bahwa saya ini adalah partner bisnis daripada CEO saya. Biasanya pada waktu saya masuk di suatu perusahaan sebagai direktur keuangan maupun sebagai konsultan, itu saya harus tahu bisnis saya. Saya harus tahu bisnis perusahaan saya. Jangan ngomong bahwa, oh saya itu cuma direktur keuangan. No, direktur keuangan itu harus tahu semuanya. Otherwise cuma ngelihat kertas aja, sehingga tidak tahu apa yang diproses itu. Saya pun, tidak hanya saya, anak buah saya, itu biasanya dalam 1 tahun, saya ajak untuk ke pabrik. Saya ajak untuk lihat bidang usahanya, supaya mereka itu mempunyai gambaran, apa sih yang dilakukan oleh perusahaan, bagaimana sih prosesnya, sehingga mereka itu mengerti, tidak hanya nulis dan membaca laporan serta melihat angkanya saja. Karena dengan kita mengetahui bisnis itu, pada waktu kita diskusi, itu kita bisa relate. Karena pada waktu kita ngomong, oh ya pabriknya itu begini. Oh ya kita tahu, oh ya proses produksinya itu begini. Di mana sih kita bisa ngirit, di mana sih kita bisa melakukan pengukuran. Jadi kita mengerti. Dan apabila kita berdiskusi dengan CEO, itu kita udah tahu bisnisnya. Ya, jadi kita ngerti yang diomong itu dengan, dan kita bisa memberikan masukan dan sebagai counter partner daripada CEO. Bayangkan kalau kita ini nggak ngerti bisnisnya, jadi pada waktu ngomong sama CEO-nya tuh kayaknya belenggang-belenggong gitu ya. Bukan berarti bahwa CEO itu, oh semua CEO itu kan tahu, bukan itu kan mereka sudah lihat angkanya. Oh iya, tetapi berapa dalam mereka tahu bisnisnya. Nah ini yang menurut saya kita harus tahu secara mendalam bisnisnya. Ya. Kemudian yang berikutnya itu saya pengen mendiskusikan mengenai time management. Nah ini ada beberapa tips ya untuk time management ini. Jadi set goal, prioritaskan, kemudian supaya ada time limitnya, take a break di antara task ini, organize, kemudian remove hal-hal yang kecil, kemudian plan ya. Tetapi ini kita di dalam 4 time management ini ada 4 kuadran yang penting ya. Jadi yang pertama itu adalah urgent, important, yaitu kuadran 1. Urgent and important, berarti harus dikerjakan sekarang. Nah, kuadran 2 itu not urgent but important. Berarti tidak perlu dilakukan sekarang tetapi kita bisa merencanakan. Kuadran yang ketiga, urgent but not important. Penting tetapi tidak penting. Urgent tetapi tidak penting. Berarti kita bisa delegasikan. Dan kuadran yang keempat itu adalah tidak urgent dan tidak penting. Ya sudah dieliminasi aja, berarti kan tidak ada gunanya kita melakukannya, ya. Nah, ini saya pengen share
juga, meskipun tadi sambil saya cerita yang prinsip-prinsip itu saya sudah ceritakan juga pengalaman saya. Tetapi yang unsur yang pertama, menurut saya yang penting itu adalah keberanian untuk mengambil keputusan. Jadi kita harus membuat keputusan itu cepat, jangan ditunda-tunda. Ya, karena kalau kita tunda itu berarti kita satu hal itu akan berjalan karena ada rangkaiannya. Kalau kita tunda, yang berikut-berikutnya ini tidak jalan. Ya, jadi kalau kita melakukannya dengan cepat untuk kita baik, karena kita juga beres dari pikiran kita dan orang lain bisa melakukannya dengan segera. Ya, kemudian yang kedua itu adalah kertas di depan mata. Itu sebaiknya segera dibuat keputusan. Apakah mau didelegasikan, apakah mau didisposisi, apakah mau dilakukan sendiri. Sehingga pada waktu pegang kertas itu, kalau bisa itu jangan sampai kertas itu beberapa kali dipegang-pegang tetapi tidak ada suatu keputusan, tetap di meja, sehingga akhirnya kertas itu makin lama makin tinggi, numpuk di atas meja, untuk nyarinya pun sulit. Ya. Kemudian pekerjaan yang pending, menumpuk di meja, itu akan semakin tinggi apabila tidak segera diselesaikan. Makanya itu saya bilang bahwa pekerjaan itu harus sekaligus diselesaikan, satu kali terima, langsung diputuskan. Dan pada akhir hari, pada waktu saya pulang, itu saya selalu maunya meja saya itu bersih. Jadi sudah tidak ada pekerjaan yang pending, dan saya tidak membawa pekerjaan pulang. Nah, untuk perencanaan, itu buat perencanaan hari. Jadi kita buat to-do list. Saya biasanya kalau sekarang ada Google Calendar, itu saya semuanya masukkan di Google Calendar. Apa yang saya rencanakan untuk saya bikinkan. Nah, ini saya belajar dari papa saya. Karena papa saya itu orangnya itu rada lelet. Dia menyadari bahwa dia kerja sembarang itu rada pelan, ya. Dan dia takut lupa. Jadi kalau zaman dulu itu papa saya selalu naruh kertas kecil di sakunya. Jadi yang perlu dikerjakan itu dia catat, kemudian ditaruh di saku. Karena saya tanya papa, loh Pak, kenapa ya Pak kok begitu? Loh, daripada otaknya itu loh dipakai untuk mikir ngiling-ngiling, daripada untuk inget-inget, kan mendingan sudah ditulis aja, udah nggak usah nginget-nginget, nanti dilihat lagi. Untuk benar juga, daripada komputer kita itu dipakai terus untuk nginget-nginget hal yang harusnya bisa kita pakai untuk pikir yang lain. Jadi sebaiknya bikin to-do list aja. Ya. Kemudian yang kedua itu kerjakan secara cang. Apa yang dimaksud dengan secara cang? Jadi secara cang itu begini, kita kerjakan itu secara kelompok. Jadi contohnya nih, kalau kita mau mengerjakan bank sama transfer bank, kita bisa melakukannya kalau memang transaksi sedikit, kita melakukannya pada hari tertentu di suatu minggu. Ya. Kalau itu memang kerjaannya banyak dan kita harus lakukan setiap hari, maka itu dilakukan pada jam tertentu. Sehingga konsentrasi kita itu tidak pecah. Jadi tidak melakukan ini. Jadi kita satu-satu selesai tetapi secara berkelompok, sehingga itu lebih efektif karena kita spesialis. Jadi seumpama lagi jawab email atau tulis email, lebih baik kita alokasi 1 jam untuk jawab atau tulis email, ya. Nah, sering pekerjaan kecil-kecil itu yang tidak penting tetapi makan pikiran. Nah, itu sebaiknya segera diselesaikan. Jadi daripada kita kepikiran, udah lebih baik diselesaikan aja. Kita sudah pikirannya tidak mikir-mikir lagi. Ya, itu tadi kalau yang dari salah satu itu kan remove, ya, hal-hal yang tidak penting kita remove itu. Nah, apabila mengadakan meeting, lah itu supaya ada agenda yang jelas dan tujuan yang jelas, dan di akhir meeting ada hasil atau keputusan. Nah, itu kalau salah satu yang kita belajar dari Jeff Bezos itu, ya, pemilik Amazon, dia bilang kalau orang mengadakan meeting itu harusnya cuma secukup pizza yang kita beli. Maksudnya apa? Pizza itu kalau yang besar kan maksimal cuma bisa 16 orang, ya, kalau medium 8. Intinya kalau meeting itu makin besar, sebetulnya kita biasanya tidak mendapatkan hasil karena orangnya terlalu banyak. Untuk membuat keputusan sulit, dan mungkin mereka cuma mendengar aja. Jadi kalau membuat meeting sebaiknya hanya orang-orang yang perlu saja. Yang tidak perlu tidak usah. Tetapi sering ya kalau kita ngajak manajer mau bawa supervisornya. Karena apa? Dia tidak confident bahwa dia menguasai bidang yang akan kita bicarakan, sehingga dia perlu asisten. Tetapi kalau dia confident,
dia tidak perlu asisten. Nah, sedangkan asisten ini, kalau dia ikut meeting, apakah dia terus bekerja? Tidak kan? Jadi dia harus, kalau dia tidak cukup satu manajer tanpa asisten, asisten ini bisa mengerjakan hal yang lain. Jadi kalau meeting tidak usah besar, tetapi yang kecil aja. Kemudian juga lakukan delegasi. Nah, ini sangat penting. Tetapi bagaimana kita bisa mendelegasikan? Sering kita temukan ya, apakah itu orang baik di supervise di level manapun, itu ada orang yang pelit ilmu. Karena apa? Dia merasa takut kehilangan pekerjaan. Dia takut orang lain lebih pintar dari dia. Tetapi sebetulnya kalau kita punya mindset ya, bahwa kita ini adalah semuanya mempunyai nilai tersendiri untuk perusahaan, maka kita tidak usah khawatir. Karena dengan kita memberikan atau mendelegasikan, kita lebih mempunyai waktu untuk kita memikirkan hal yang lebih besar yang bisa lebih memberikan nilai tambah kepada perusahaan. Jadi menurut saya itu supaya kita mau mendelegasikan. Kemudian yang training atau employee development. Nah ini saya sebagai direktur keuangan, itu saya mengadakan town hall itu setiap 3 bulan. Jadi semua karyawan di bawah Direktorat Keuangan dan Akuntansi itu kita meeting setiap 3 bulan. Tujuannya apa? Karena saya ingin mengadakan komunikasi secara two ways ya. Pertama saya ingin update mereka mengenai hal-hal yang perkembangan perusahaan. Apa sih yang akan kita lakukan? Karena gini, kalau kita ini gelap, kita tidak memberikan pandangan atau informasi kepada bawahan kita, itu mereka tidak tahu apa yang akan kita tuju dan apa yang akan kita capai. Sehingga mereka itu tidak mempunyai motivasi atau self-management untuk melakukan, untuk mencapai tujuan itu. Tetapi kalau kita terbuka, ini loh yang ingin kita lakukan, ini loh perubahan yang akan kita lakukan. Dan kalau mereka mengerti itu, mereka akan mendukung. Sedangkan kalau itu gelap, itu mereka akan resah, karena tidak tahu akan dibawa kemana. Ya. Jadi di dalam town hall, 3 bulan sekali, itu biasanya saya lakukan pertama kita two ways communication, kemudian yang kedua itu adalah pembelajaran. Jadi kita giliran untuk melakukan belajar dari masing-masing kita. Jadi bukan saya aja yang pembicara, itu kita bisa bergiliran dan topiknya itu saya serahkan kepada mereka yang bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Jadi tidak hanya soal teknis pekerjaan, tetapi bisa hal lain. Karena menurut saya gini, kita sebetulnya menilai atau mengharapkan mendapatkan hasil dari karyawan kita, itu kita harus melihatnya secara holistik. Apa yang dimaksud dengan secara holistik? Memang karyawan itu bekerja di perusahaan. Tetapi seumpama nih, dia kepikiran soal finansial, dia utangnya banyak, dia dikejar-kejar rentenir, dia tidak punya rumah. Apakah dia bisa bekerja dengan tenang? Menurut saya dia pasti pikirannya termakan juga. Makanya itu di dalam kita town hall meeting itu, kita bisa membicarakan bagaimana kita berinvestasi. Bagaimana kita mendapatkan KPR. Uang kita itu harusnya bagaimana sehingga kita bisa membangun jalan menuju kesuksesan finansial. Karena saya maunya semua karyawan saya itu bisa sukses secara finansial. Jadi mereka perlu untuk menyisihkan setiap bulan. Dulu baru dipakai. Jadi jangan dipakai, sisanya baru disisihkan. Karena kalau dipakai, sisa baru disisihkan, pada akhirnya itu tidak ada yang tersisa. Coba kita bayangkan, kalau kita cuman menyimpan apa yang tersisa dan tidak kita investasikan. Kita bekerja 30 tahun pun itu pada waktu pensiun itu jumlahnya tidak akan cukup. Ya. Jadi ini makanya di dalam town hall meeting itu kita bicarakan banyak hal dan mereka melihat bahwa saya care. Ya, bahwa saya perhatian terhadap mereka sehingga kita bisa bekerja sama secara enak gitu. Karena kalau saya keluar dari perusahaan itu biasanya mereka itu sangat sedih ya. Ada yang satu perusahaan itu saya sampai dibikinkan puisi gitu kan. Saya sendiri juga sedih karena mereka merasa bahwa saya benar-benar memperhatikan mereka. Hubungan interpersonalnya bagus. Kemudian ini yang people manajemennya untuk apa yang
saya telah lakukan. Jadi saya komunikasi itu tadi. Komunikasi kalau meeting-meeting jumlahnya cukup yang kecil aja. Kalau town hall itu kita setiap 3 bulan sekali. Kemudian delegasikan. Jadi sebisanya itu saya delegasikan dan kita berikan training ya. Kemudian yang terpenting adalah kita harus membuat sistem. Karena kalau kita tidak membuat sistem ataupun policy yang baik, maka itu akan menghabiskan waktu kita karena kita harus membuat keputusan yang kecil-kecil. Tetapi kalau sudah ada sistemnya, sudah ada kebijakan, mereka semua bisa melakukan dengan sendirinya ya. Kemudian itu tadi not micromanage. Dengan adanya KPI, itu kita tidak perlu micromanage ya. Kita tinggal memberikan apa nih KPI-nya, ini sistemnya, ini job description-nya, sehingga mereka bisa tahu apa yang harus mereka lakukan sendiri. Jadi ini seperti yang tadi saya share ya, bahwa ini ada KPI. KPI itu harus kita bikin sehingga bisa menunjang visi misi perusahaan. Kemudian ada yang bertanya begini biasanya. Nah, di dalam KPI ini kan gini, katakanlah finance mempunyai KPI sendiri. Marketing mempunyai KPI sendiri. Yang sering terjadi itu kalau marketing dan finance itu sering tidak ketemu, gontok-gontokan ya. Karena marketing maunya lari, kudanya lari, sedangkan finance maunya pegangi kuda. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Nah, ini harus dirancang sehingga KPI-nya itu saling keterkaitan. Sehingga perusahaan atau reward punishment-nya perusahaan itu akan bisa tercapai kalau mereka semuanya bekerja sama untuk mencapainya. Sehingga antara accounting, finance, masing-masing mempunyai fungsi sendiri, tetapi bisa bekerja sama. Kemudian yang tadi saya sebutkan adalah MBO, Management by Objective. Ini seperti MBO ini seperti kita main sepak bola. Kita harus tahu di mana gawangnya. Karena kalau kita tidak tahu gawangnya, kita tidak tahu bola itu akan digiring kemana, maka kita tidak tahu apakah kita mendapatkan hasilnya, ataukah apabila gol kita itu masuk, atau ke samping. Jadi kita harus jelas nih apa yang ingin kita capai dalam 1 tahun. Kemudian juga kita menggunakan budget. Ya, jadi budget ini adalah salah satu kontrol sehingga kita tidak perlu terus meritili, ngeliatin. Jadi kita delegasikan, kita berikan budget sehingga mereka bisa mengelola budgetnya ini sendiri, tidak semuanya tanya ke atasan. Ya, dan itu akan dibarengi dengan yang namanya adalah limit of authority. Jadi limit of authority ini adalah batasan wewenang yang kita berikan kepada posisi-posisi yang ada di perusahaan. Hal ini akan amat sangat membantu pekerjaan kita sehingga bisa menggunakan waktu kita yang optimal. Pada waktu yang sama itu kita bisa memberikan kontrol yang baik ya, karena ini adalah cek dan recheck ya. Nah, semua ini itu akan membantu kita untuk menjadi direktur keuangan, menjadi manajer, menjadi CEO sehingga waktu kita itu cukup 8 jam itu cukup ya, sehingga kita tidak semuanya tergantung kita. Tergantung saya sebagai direktur keuangan. Nah, ini kita cuma punya waktu 24 jam, tangan cuma 2 ya. Jadi kita berdayakan sumber daya manusia kita supaya dan waktu kita supaya bisa memberikan hasil yang optimal. Nah, ini kita ke summary-nya. Jadi tadi adalah 5 prinsip manajemen yang baik, yaitu fungsi manajemen, merencanakan, mengorganisir, memimpin, staffing, dan mengontrol. Kemudian 2 adalah tipe dan peran manajer dalam organisasi, yaitu struktur organisasi, peran manajer, dan 3 manajemen sumber daya yang efektif, 4 mengerti dan menggunakan EQ dan memaksimalkan potensi SDM, dan 5 tahu bisnis Anda. Di dalam time management itu ada 4 kuadran dan ini sangat penting, yaitu urgent, not urgent, important, not important. Ya, kita perhatikan kuadran ini. Apabila ada di kuadran 1, maka kita do, apabila ada di kuadran 2 kita plan, dan apabila ada di kuadran 3 kita delegate, apabila ada di kuadran 4 kita eliminate. Saya sebagai konsultan bisnis, pengoptimalan laba dan pemulihan kesehatan keuangan perusahaan,
dan saya adalah CEO Rantai Consulting. Dan ini adalah bukunya dan tersedia dalam buku cetak dan e-book bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bisa dibeli di rantaiconsulting.com, juga tersedia di Tokopedia, juga tersedia e-book serta online course ya. Terima kasih, dan apabila ingin terkoneksi dengan saya di IG Ronawati Wongso dan di LinkedIn Ronawati Wongso.